Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma Allah, wa ma bikum bi ni'matin faminallah. Bismillahi ma Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Sahibal fadilah, para alim, para ulama, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, para masyayikh, guru-guru urang sadaya yang sama-sama kita muliakan dan yang sama-sama kita doakan, mudah-mudahan kiai kita, ajengan kita, masyayikh kita panjang umur, sehat walafiat. Tak lupa pula kepada pengatur waktu, penata acara yang saya hormati, wabil khusus, bil khusus kepada keluarga besar Aba Hermanto almarhum, juga pangarsa Ibu Nur, di dalamnya ada putra dua ya, Kang Encep Nur Rahman sareng Kang Epung Saiful Makmul, yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan keduanya dijadikan putra yang soleh. Kang Epung, Kang Encep masih punya surga dunia. Ibumu doakan panjang umur, sehat walafiat. Hadirin hadirat semuanya yang berbahagia, marilah kita bersama-sama panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil. Satu kali lagi, alhamdulillahi rabbil. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada haribaan alam, sosok manusia yang paling mulia, sosok manusia yang paling agung, sosok manusia yang paling benar. Beliau adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lantunan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca salam kepadanya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah. Sebut namanya. Ya Habibi ya Muhammad
يا عروس الحافظين يا حبيبي يا محمد يا عروس الحافظين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil. Insyaallah semua yang baca salawat ada perhatian daripada baginda Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya kelak di yaumil qiyamah akan dapat syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dina acara marhaban keliling anu ayeuna mah disarengkeun sareng acara nyewu haul mendak lebih daripada 10 bulan jadi nyewu namanya. Ini luar biasa. Sebagai keluarga besar masih ingat dan mengingat. Ini menjadikan salah satu acuan bahwa bagaimana kita nanti. Abah Herman hari ini masih dihaulkan, masih dinyewukan. Di dalamnya isinya adalah istighosah, ada zikir, ada tahlil, ada yasinan tadi dipimpin oleh guru kita. Ini sumbangan dari anak yang soleh, Kang Encep, Kang Epung, juga istri tercinta Ibu Nur, Kapi Adi ya. Kang Haji walaupun masih budak, Ibu Nur nyebutna kakak Haji gitu ya. Padahal umurnya di atas seleresna kaula ka Ibu Nur, Teteh Nur gitu. Alhamdulillah. Saya bacakan kullu bakin sayyubka, kullu na'in sayyuna, kullu madkurin sayunza, kullu madpunin sayyafna wa laysa ghadallahi yabqa. Setiap yang menangis akan ditangisi. Setiap yang menggotong keranda kelak akan digotong. Setiap yang disebut-sebut namanya kelak akan dilupakan. Setiap bangkai yang dikubur akan punah dan tidak ada yang kekal abadi. Yang abadi melainkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu mandian bakal dipandian, anu nyolatan bakal disolatkeun, anu ngubur bakal dikubur. Pengingat bagi kita, dunia sebentar. Jadi hidup yang sekarang adalah untuk kehidupan di masa yang akan datang. Mati cuman satu kali. Maka kata guru kita, sering-seringlah kita berkumpul dengan orang soleh, karena almar'u yuhsyaru ma'aman ahad. Manusia itu dikumpulkan nanti di akhirat dengan orang yang dicintainya. Kalau kita berkumpulnya dengan orang-orang yang soleh di dunia, insya Allah kita akan dikumpulkan kelak di akhirat dengan orang-orang yang soleh. Bahkan dengan pimpinan orang yang soleh, beliau adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad.
Hadirin rahimakumullah, sebetulnya tidak usah mau itu hasanah, kultum aja kultum. Apa kuliah 7 menit ya. Seperti tadi Akang Sudibyo luar biasa. Saya senang orang yang seperti itu. Jadi singkat, padat, cepat, pulang bawa berkat, selesai sudah. Jadi luar biasa. Disambung oleh Kang Epung, sambutannya sebentar, memang harus seperti itu. Jadi panjang-panjang oke, saurus Sunda mah kadinya-dinya keneh kan gitu ya. Maka Kang Haji nurutan. Tausiah tidak usah panjang. Ini orang soleh semua ya. Insya Allah. Cuman ada satu pesan dan kesan untuk keluarga besar Adinda Ibu Nur ya, berserta anaknya Kang Encep, Kang Eung ya. Ini bagaikan Nurain ya, dua putra bagaikan matahari dan bulan, cuman dua-duanya putranya. Makanya saya doakan ini wajib Encep dan Epung itu jadi anak yang soleh, karena cuman dua-duanya. Disunkeun ku Kang Haji, kajian anak kaula kabeh. Kang Epung, Kang Encep berjalan dengan baik, rukun, akur ya, bersama-sama dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya nanti di dunia akur sampai ke akhirat kabawa akur, surga tempatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi wabil khusus untuk keluarga besar, wabil umum untuk kita semua, beristiqomahlah dalam berzikir, dalam istighfar, dalam sholawat. Insya Allah hidup akan bahagia, insya Allah hidup akan barokah. Keutamaan zikir tadi disebutkan ku guru urang sadaya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sebetulnya ketenangan itu bukan karena banyak hartanya, ketenangan itu bukan karena banyak makanannya, ketenangan itu ada dalam zikir hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita seperti kan anak-anak punya HP hampir padam, belum padam sudah dicas, apalagi hati kita. Cuman kadang-kadang terbalik, dengan HP masih banyak pun takut habis, tidak nyala sudah dicas, tapi hati sudah mati, bahkan lama matinya tidak dicas-cas. Maka diadakan pengajian marhaban keliling 1 bulan 1 kali itu di dalamnya untuk mengecas hati kita, supaya hati kita hidup disambungkan kepada Allah, hatinya disambungkan mahabbah kepada Rasulullah lewat simtuduror. Mudah-mudahan dengan hidupnya hati, dengan hidupnya mahabbah kepada Nabi, insya Allah kita semuanya akan dapat ridho ilahi Rabbi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya keutamaan istighfar. Istighfar itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dengan istighfar akan dimudahkan tentang rezekinya di dunia. Bahkan dengan istighfar ini apapun musibah yang akan datang ternyata tidak jadi. Dengan apa? Dengan memperbanyak istighfar ka Gusti. Setidaknya menurut Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Safinah dijelaskan di situ, istighfar kita malam minimal itu 300 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini kalau kita hitung insya Allah ada 100 orang lebih. Kita bacakan 3 kali aja istighfar. Dengan 3 kali, dengan 300 berarti sudah 300 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah
Alhamdulillahirabbil, dengan istighfar menyejukkan hati, dengan istighfar menenteramkan jiwa, dengan istighfar membangkitkan kesabaran, dengan istighfar menumbuhkan kerelaan, dengan istighfar menggugah kesadaran. Maka perbanyak istighfar supaya hati kita ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keutamaan bersolawat kepada baginda Nabi. Barang siapa yang membaca salawat 1 kali, Allah rahmat 10 rahmat. Barang siapa yang membaca salawat kepada Nabi 10 kali, Allah balas 100. Dan Allah membaca salawat 100, Allah membalas 1000 rahmat. Dan barang siapa yang membaca salawat 1000 kali, jasadnya diharamkan oleh Allah masuk neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang luar biasanya itu orang yang membaca salawat disebut namanya oleh Nabi, dan bukan namanya saja tapi nama orang tuanya. Kalau Kang Haji barusan membaca salawat kita bersama-sama di awal 3 kali ya, disebut namanya. Ya Rasulullah, kata malaikat yang ada di atas kubur Rasulullah, ya Rasulullah, Hidayatullah bin Yunus barusan baca salawat 3 kali untukmu. Kata baginda Nabi, na'am. Ya, Rasulullah mendengarkannya, Rasulullah dan membacanya, sekaligus Rasulullah memperhatikan kita yang membaca salawat. Sehingga insya Allah orang yang rajin membaca salawat kelihatan wajahnya bercahaya. Dengan ada apa? Dengan adanya sinar salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka perbanyaklah pembacaan salawat. Apalagi kita menyambut kedatangan hari Maulid ya, bulan Maulid Rabiul Awal sebentar lagi. Saya hitung 20 hari lagi. Kita dari awal sudah menyambut dengan memperbanyak salawat Nabi. Apalagi nanti di bulan Rabiul Awal. Jadi saya khususkan untuk santri putra putri sudah dari awal dulu. Setiap santri yang masuk pondok pesantren Hidayatus Sibian semalam baca salawatnya 1000. Saya kasihkan tasbih satu-satu semuanya. Jadi santri harus pegang tasbih. Untuk apa? Untuk malam membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Harapannya saya baca dalam sejarah riwayat dunia, riwayat barzah, riwayat mahsyar, riwayat mizan, riwayat hisab, riwayat sirat, tidak ada yang menolong syafaat pembelaan kecuali adalah Muhammad Rasulullah SAW. Dikala kita sudah mengenal baginda Nabi dari sekarang, insya Allah baginda Nabi akan mengenal kita. Maka kalimatnya, dikala kita merindukan baginda Nabi, Nabi lebih rindu kepada kita dari awal. Maka dengan bacaan sholawat, mudah-mudahan kita keanggap menjadikan umat anjinana. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dengan bacaan sholawat insya Allah membersihkan hati. Dengan bacaan sholawat bisa membersihkan hati. Jadi dengan sholawat yang tadinya hatinya kotor bersih. Maka belajar kita berhusnudon kepada siapapun supaya hati kita tidak kotor. Dengan hati bersih insya Allah segala pikiran akan jernih. Dengan pikiran bersih hidup akan gigih. Dengan pikiran bersih hidup akan mudah diraih. Ia bersih nah hati. Maka jangan kau nodai hati ini, jangan kau rusak hati ini dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Insya Allah dengan solawat hati kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila hati kian bersih, pikiran pun selalu jernih, semangat hidupkan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak pun kian terpuruk, dia jadi makhluk terkutuk. Nabi salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habibi, salam alaika.
Salawatullah alaika. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin rahimakumullah, dengan 3 perkara ini: 1 berzikir, 2 beristighfar, 3 bersalawat kepada Nabi. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan di setiap hari. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa disampaikan kepada Ustadz Khalil Mubin. Waktu yang mulia ini kami persilahkan. Allahumma salli